Kamu baru saja menikmati malam berkesanmu di Las Vegas, Nevada yang indah. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk main dadu, joget di klub, dan makan lebih dari kenyang di all you can eat buffet yang terkenal. Kamu terhuyung-huyung kembali ke kamar hotelmu penuh semangat pada dini hari ketika kamu melihat sesuatu yang aneh. Terowongan panjang dan gelap tak jauh dari sisi strip. Kamu tidak menyadarinya saat masuk, mungkin karena kamu terkecoh oleh semua kemewahan dan lampu kasino yang menghipnotis. Kamu melihat terowongan dan pikiranmu yang terlalu terstimulasi merasa tertarik padanya. Kamu masuk dan mulai berjalan. Selama berjalan, kamu bisa merasakan tulangmu retak. Mereka tidak pecah seperti kamu baru saja ditabrak kereta api. Mereka bergeser. Kamu merasa seluruh bentukmu membungkuk menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi itu tidak berhenti dengan kerang kamu. Organmu mulai terasa aneh dan kemudian kulitmu. Dalam kegelapan total terowongan, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kamu terus berjalan. Akhirnya, kamu menemukan jalan ke hutan yang rimbun dan hijau. Itu indah, tapi rasanya seperti sejuta mil jauhnya dari gurun gersang di Nevada. Kamu hanya berada di terowongan selama beberapa menit. Ada apa ini? Halo? Kamu berteriak. Apa ada orang di sana? Tidak ada jawaban. Kamu menjelajah lebih jauh ke dalam hutan kosong ini. Hanya pohon sejauh mata memandang, tapi tidak ada binatang. Saat itulah kamu melihat sesuatu yang menarik perhatianmu. Genangan air sebening kristal, tapi bukan genangan air itu sendiri yang menarik perhatianmu. Itu yang memantulkan kembali padamu saat kamu menetap ke dalamnya. Pada awalnya, kamu hampir tidak bisa mempercayainya, tapi ketika kamu menggerakkan mulutmu dengan kaget dan pantulannya juga menggerakkan mulutnya, tiba-tiba itu menjadi terlalu nyata. Kamu telah berubah menjadi rubah orangnya ekor lebat. Kamu berteriak dan lari kembali ke terowongan yang membawamu ke sini. Kamu berlari cepat saat kamu merasakan seluruh tubuhmu berubah sekali lagi. Ketika kamu akhirnya menabrak dinding panas Vegas yang kering di sisi lain, kamu manusia lagi. Kamu bernafas lega dan kembali ke kamar hotelmu. Keesokan harinya, kamu hanya samar-samar mengingat apa yang terjadi, dan karena kamu tidak gila, kamu menganggap itu semua hanya mimpi aneh. Apa yang baru saja kamu temui adalah SCP tingkat Euclid yang dikenal sebagai SCP-2746, sebuah terowongan yang tampaknya biasa di dekat jalur Vegas yang menyimpan portal ke dunia fantastik yang dinamakan oleh organisasi sebagai SCP-2746-1. Saat organisasi menemukan dan mengamankan terowongan SCP-2746 dan mulai mengirim agen lapangan dan peneliti mereka dalam ekspedisi mencari fakta ke dalam, tempat itu sudah menjadi kota hantu, sebuah daratan berhutan dengan diameter sekitar 111 km tanpa tanda kehidupan yang mencolok. Organisasi menemukan bahwa tempat ini memiliki efek aneh pada manusia dan hewan yang datang dari dunia kita. Manusia yang masuk mengambil bentuk hewan acak, tapi mempertahankan kecerdasan dan pita suara mereka menciptakan hewan yang bisa bicara. Hewan dibawa ke 2746-1 masih memiliki intelijen kebinatangan mereka, tapi punya vokal seperti manusia yang memungkinkan mereka untuk mengulangi kalimat sederhana. Sebelum eksodus massal atau peristiwa kepunahan yang membuat 2746-1 tandus, organisasi menemukan tempat ini dihuni oleh seluruh peradaban hewan cerdas, seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Hewan-hewan ini melalui perpaduan otak dan magis mampu meninggalkan catatan tertulis dan menciptakan arsitektur yang mengesankan seperti rumah dan tempat ibadah. Peneliti organisasi menjadi terpesona dengan bagaimana masyarakat ini beroperasi dan apa yang bisa menyebabkan kejatuhannya yang tiba-tiba. Berkat perpaduan arkeologi dan catatan canggih yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk itu, inilah yang ditemukan oleh organisasi. Masyarakatnya adalah hewan-hewan cerdas yang pandai berbicara. Ini adalah semacam oligarki agama yang berarti kekuasaan dipegang oleh segelintir orang di kelas sosial teratas. Masyarakat dibagi menjadi 3 segmen: perajin, cendekiawan, dan yang terhormat. Dengan perajin menjadi anggota masyarakat yang paling kuat dan yang terhormat menjadi yang paling lemah. Gereja-gereja yang disponsori negara bertindak dalam penyembahan makhluk yang hanya disebut Sang Pencipta yang mengisi peran serupa dengan Tuhan Abrahamik. Perajin yang jumlahnya mencapai 13 diyakini abadi dan bertanggung jawab untuk membangun sebagian besar budaya dan arsitektur yang ditemukan di 2746-1. Para cendekiawan bertindak sebagai asisten bijaksana dan yang terhormat adalah kelas campuran seniman, tukang kayu, dan pengrajin. Tampaknya budaya ini memiliki hal yang cukup baik, tidak ada sistem mata uang yang pernah ditemukan dan ekonomi beroperasi dengan sistem barter. Organisasi percaya bahwa pada awalnya warga dunia ini tidak perlu makan untuk bertahan hidup, sehingga hanya perlu melakukan barter dengan barang-barang material. Meskipun perlu dicatat bahwa kondisi keabadian ini hanya berlaku untuk penduduk asli wilayah tersebut. Orang yang lahir di bumi tapi berwujud hewan saat memasuki 2746-1 masih membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Namun, sebuah tragedi
tragedi besar segera menyebabkan perubahan mendasar dalam keseimbangan kehidupan dan masyarakat dalam 2746-1. Pencipta memutuskan ingin menguji atau menghukum subjeknya dengan dua perubahan besar. Pertama, manusia akan dilarang memasuki domain, dan kedua, sang pencipta sekarang membuat konsumsi makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kewarasan. Tidak ada lagi yang sama. Karena tidak ada yang perlu makan sebelum ini, toko makanan tidak pernah dibuat dan penduduk tidak memiliki pengetahuan pertanian yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah memproduksi lebih banyak secara massal. Akibatnya, sementara pengrajin dan cendekiawan dapat makan buah-buahan dari kebun pribadi yang mewah, yang terhormat terpaksa makan satu sama lain atau penghuni 2746-1 lainnya. Ini memulai keretakan berdarah yang memecah masyarakat dari atas ke bawah. Separuhnya dipimpin oleh perajin sari dan suward yang sakti dan ingin melestarikan masyarakat sebagaimana adanya dengan terus memuja sang pencipta. Sari berwujud kelinci raksasa Flemish dan Suward muncul sebagai kucing rumahan. Oposisi yang dipimpin oleh mantan perajin Frederick dan Agathos dengan bantuan keberatan dari seorang sarjana bernama Clovis yang ingin membalas dendam pada sang pencipta atas semua yang telah dilakukan dan membunuhnya, mengubah masyarakat sepenuhnya. Namun, jangan tertipu oleh penampilan mereka. Banyak penduduk 2746-1 adalah penyihir yang sangat cerdas, dan perang saudara apokaliptik yang mereka picu kemudian dikenal oleh organisasi sebagai peristiwa Nakash. Seperti banyak perang, tidak akan ada pemenang sejati di sini, hanya yang selamat dan bahkan tidak lama. Itu adalah perang berdarah dan mengerikan. Semua upaya untuk menemukan solusi diplomatik gagal. Frederick dan Agathos tidak akan berhenti sampai mereka memiliki darah sang pencipta di kaki mereka. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan, dan karena kejahatan pengkhianatan mereka harus dihukum oleh Sari dan Suward dengan cara yang mengerikan untuk dijadikan contoh. Karena tidak ada yang bisa mati, mereka diberi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Frederick lebih dulu. Sebelum perang, dia adalah seorang pemimpin yang dihargai karena keberanian dan kecerdikannya. Dia telah menciptakan sesuatu yang dikenal sebagai api besar yang telah memberi cahaya pada kerajaan. Untuk apa yang disebut kekejaman terhadap penciptanya, dia diberi hukuman penyalipan permanen dan relokasi ke tempat yang dikenal sebagai di bawah pesawat. Moncongnya dipotong dan dia dibakar secara permanen dengan cara yang akan membuatnya menderita selamanya dan akan membuatnya tampak seperti monster bagi semua orang. Selanjutnya, Agathos. Dia adalah saudara perempuan Frederick dan dianggap sebagai dalang dari banyak rencana mereka. Dia akan selamanya terbungkus dalam tanah liat putih dan berdarah melalui matanya sampai dosa terkuras darinya. Dia sekarang adalah patung menangis hidup yang ada dalam keadaan penjara permanen untuk perannya dalam kejahatan terhadap sang pencipta. Clovis, karena tidak mau terlibat dalam kudeta, diberi hukuman yang lebih ringan. Salah satu matanya dicongkel dan dia secara permanen ditempatkan di tubuh manusia yang rusak, efektif mengusir dia dari rumahnya di 2746-1 selamanya. Meskipun mereka mungkin menang, segalanya tidak berakhir lebih baik bagi Sari dan Suward. Perang saudara telah menghancurkan dunia mereka, dan setelahnya yang selamat memilih untuk pergi dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Sari dan Suward merasa ikut bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, sehingga mereka memutuskan untuk tetap berada di dunia mereka yang sekarat sebelum mereka sendiri mati atau mungkin berganti ke bentuk yang berbeda, meninggalkan tubuh hewan mereka. Mereka meninggalkan catatan terakhir. Dari catatan inilah organisasi belajar banyak dari kisah SCP-2746. Ini mungkin tampak seperti kasus yang cukup terbuka dan tertutup. Dunia magis lain yang dihancurkan oleh tragedi dan perang saudara seperti negeri fantasi di SCP-1762. Tapi yang aneh di sini adalah bahwa ini hanyalah puncak gunung es jika menyangkut kisah beberapa tokoh kunci di kejadian Nakash. Pertama, apa yang terjadi dengan dua pemberontak Agathos dan Frederick? Hari ini mereka adalah dua bagian dari SCP-1913 yang ditakuti dan mematikan. Frederick, sekarang dikenal sebagai Freddy, adalah iblis api mimpi buruk tanpa wajah dalam bentuk anjing, mengabdikan diri untuk melindungi saudara perempuannya Agathos yang sekarang dikenal sebagai Agatha. Masih terperangkap di tanah liat putih, darahnya yang bocor sekarang mematikan saat disentuh. Clovis masih diyakini bersekutu dengan Agathos dan Frederick dan sekarang mungkin terkait dengan SCP-1903 yang jahat, manusia bermata satu seperti kelinci. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah kemungkinan kebenaran di balik Sari dan Suward, dua penyembah sang pencipta yang bertahan di 2746-1 sampai nafas terakhir mereka. Kemungkinan besar keduanya pernah menjadi agen organisasi SCP cabang Las Vegas yang terkenal. Mereka mengambil bentuk yang lebih kebinatangan ini setelah kematian mereka. Sari mungkin pernah menjadi agen Sarah Crowley, seorang wanita Jepang Amerika yang meninggal dalam menjalankan tugas pada tahun 1960. Suward pernah menjadi Dr. Stuart Hayward, mitra Crowley. Nama barunya bertindak sebagai semacam perpaduan dari nama depan dan nama belakang yang dia miliki semasa hidup. Ini hanyalah awal dari keanehan bertema binatang yang terjadi di sekitar lokasi 45 organisasi cabang Vegas. Tapi
Tapi rangkaian anomali ini dikumpulkan dengan istilah Beach Heaven harus menunggu video lainnya. Lagi pula, kamu tahu ungkapannya, apa yang terjadi di Vegas tetap di Vegas. Sekarang tonton SCP-001 Raja Scarlet dan SCP-2317 Pemakan Dunia atau Pintu ke Dunia Lain untuk mengetahui lebih banyak hal menakjubkan dari organisasi SCP.